Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Maulidia dari Prodi PIAUD. Saya di sini akan menjelaskan beberapa uraian jawaban UTS mata kuliah Monitor Studi Islam yang diampu oleh Ibu Evi Nurhalimah MPD. Langsung saja untuk jawaban yang pertama. Studi yaitu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan kritis dalam melakukan kajian atau sebuah fenomena. Sedangkan Islam merupakan ajaran atau doktrin wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, berupa undang-undang serta aturan hidup sebagai petunjuk bagi seluruh manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian hidup di dunia maupun di akhirat. Kata ini berasal dari kata aslama yang artinya patuh kepada Allah, yang berakar kepada kata salimah yang artinya selamat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa studi Islam adalah usaha sadar dalam mengetahui dan memahami secara mendalam seluk-beluk atau hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran, sejarah, maupun praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban soal yang kedua. Agama adalah suatu keyakinan yang praktik spiritual yang memberikan arahan dan arti dalam kehidupan individu atau komunitas. Sementara agama Islam merupakan salah satu agama samawi besar yang berakar pada ajaran Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai pembawa wahyu yang terakhir dari Allah SWT. Terdapat beberapa penjabaran tentang agama Islam. Yang pertama, ajaran Islam merupakan ajaran tunggal dan monoteistik. Islam mengajarkan kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Konsep ini dikenal sebagai Tauhid. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab suci. Al-Quran dianggap sebagai kitab suci Islam yang berisi wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Itu membuat petunjuk moral, etika, hukum, dan ajaran spiritual. Dan yang ketiga, prinsip 5 rukun Islam yang terdiri dari membaca syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Keempat, Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Nabi Muhammad dianggap sebagai Rasul terakhir yang membawa wahyu kepada umat manusia. Ajaran dan tindakan beliau menjadi contoh bagi umat muslim. Kelima, konsep akhirat dan keadilan. Islam meyakini adanya kehidupan setelah mati, yakni di akhirat, dan keadilan Allah. Perbuatan baik dan buruk seseorang akan dinilai pada hari kiamat. Keenam, syariah sebagai panduan hidup. Hukum Islam atau syariah mencakup aturan-aturan etika dan moral, serta tata cara ibadah dan kehidupan sehari-hari muslim. Ketujuh, Mekah dan Ka'bah sebagai tempat suci. Mekah dan Ka'bah dianggap sebagai tempat suci dalam Islam. Setiap muslim yang mampu dan cukup dalam materi diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji ke sana sekali seumur hidup. Dan yang terakhir, umat muslim dan kehidupan sosial. Umat muslim diarahkan untuk hidup dalam keadilan, kasih sayang, dan saling membantu sesama. Dari 8 penjabaran tersebut, penting untuk dicatat bahwa pemahaman dan praktik agama Islam dapat bervariasi di antara individu dan komunitas. Islam sebagai agama memiliki sejarah, budaya, dan keragaman yang mencerminkan perbedaan konteks sosial di mana agama tersebut berkembang. Selanjutnya, untuk jawaban soal yang ketiga, studi Islam mencakup berbagai bidang kajian yang memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran, sejarah, dan dampak Islam. Terdapat beberapa bidang kajian utama dalam studi Islam. Yang pertama, tafsir. Bidang ini berkaitan dengan Al-Quran. Studi tafsir melibatkan analisis bahasa, konteks sejarah, dan aspek lainnya untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Kedua, hadis. Hadis merujuk kepada catatan dan riwayat tentang ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Studi hadis mengevaluasi keabsahan dan kredibilitas hadis untuk memahami ajaran dan praktek Islam. Dan yang ketiga, fikih. Fikih adalah studi tentang hukum Islam atau syariah. Bidang ini mencakup norma hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, dan hukum perdata. Yang keempat, akidah. Akidah berkaitan dengan keyakinan. Studi ini fokus pada pemahaman
konsep dasar seperti keesaan Allah, malaikat, kitab Allah, rasul Allah, hari kiamat, dan takdir. Kelima, sejarah Islam. Sejarah Islam memeriksa perkembangan Islam dari masa awal hingga zaman modern, yang mana mencakup periode kenabian kekhalifahan dan kerajaan Islam, serta dampaknya terhadap perkembangan sosial, politik, dan budaya. Keenam, bahasa Arab. Studi bahasa Arab menjadi penting karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Pemahaman bahasa Arab memudahkan penelitian dalam bidang tafsir, hadis, dan literatur Islam lainnya. Yang ketujuh, literatur Islam. Bidang ini mempelajari karya sastra, termasuk puisi, prosa, dan tulisan filosofis dalam tradisi Islam. Studi ini mencakup pemahaman budaya dan pemikiran masyarakat Muslim melalui karya sastra mereka. Yang kedelapan, studi gender dalam Islam. Fokus pada peran gender dalam Islam. Studi ini mengeksplorasi bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam konteks sosial dan budaya, serta isu-isu seputar kesetaraan gender. 9. Studi perbandingan agama. Meneliti kesamaan dan perbedaan antara Islam dan agama lain. Studi ini membahas dialog antar agama dan kerukunan antar umat beragama. Yang terakhir, studi Islam kontemporer. Memahami dinamika Islam dalam konteks modern melibatkan isu-isu seperti pluralisme, globalisasi, hak asasi manusia, dan tantangan lainnya yang dihadapi umat Muslim pada era kontemporer. Dari 10 bidang kajian tersebut mencerminkan keragaman dan kompleksitas Islam sebagai agama dan budaya. Dalam hal ini, memungkinkan untuk mendalami aspek-aspek spesifik sesuai minat dan tujuan penelitian. Untuk jawaban soal nomor 4, model berpikir Bayani, Burhani, dan Irfani merupakan konsep dalam tradisi pemikiran Islam, khususnya yang dikembangkan dalam konteks ajaran Syekh Hussein Nasr, seorang cendekiawan Muslim dari Iran. Berikut adalah uraian dan contoh tentang ketiga model berpikir tersebut. Pertama, model berpikir Bayani. Model berpikir Bayani menekankan pada pemahaman teks keagamaan secara harfiah. Pendekatan ini menekankan pada interpretasi lahiriah dan tekstual terhadap ayat Al-Quran dan hadis. Fokus utamanya adalah pada pemahaman hukum, agama, dan prinsip etika secara eksplisit. Contohnya, menafsirkan hukum ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat sesuai dengan teks keagamaan tanpa penafsiran tambahan, serta mengikuti secara ketat ajaran hukum Islam yang tertulis dalam teks keagamaan. Yang kedua, model berpikir Burhani. Model berpikir ini menekankan pada akal dan rasio sebagai sarana untuk memahami ajaran agama. Pendekatan ini memadukan antara teks keagamaan dengan akal budi dan penalaran, menekankan pentingnya ijtihad dalam menafsirkan teks keagamaan. Contoh dari berpikir ini yakni menggunakan penalaran logis dan kontekstual untuk menafsirkan hukum Islam yang mungkin memerlukan konteks zaman sekarang, serta menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ajaran agama untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik. Yang ketiga, model berpikir Irfani. Model berpikir Irfani menekankan pada pengalaman mistis dan intuisi spiritual. Pendekatan ini melibatkan aspek kejiwaan dan kehadiran Tuhan dalam pengalaman individu. Penekanannya bukan hanya pada pengetahuan, tetapi juga pada pemahaman batin dan rohani. Contohnya, mempelajari dan mengamalkan thariqat untuk mencapai kesadaran spiritual dan pengenalan diri yang lebih dalam, serta berfokus pada praktik zikir dan meditasi sebagai cara untuk mencapai pengalaman langsung dengan Tuhan. Untuk jawaban soal yang kelima, dinamika studi Islam di dunia mencakup beberapa aspek yang mencerminkan perkembangan dan tantangan dalam beberapa bidang. Dalam bidang yang pertama, pendekatan interdisipliner. Studi Islam semakin memperluas cakupannya dengan pendekatan interdisipliner. Terdapat integrasi antara studi agama, sains sosial, sastra, sejarah, dan bidang-bidang lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang Islam. Yang kedua, globalisasi dan tantangan kontemporer. Pengaruh globalisasi memengaruhi dinamika studi Islam dengan membawa masuk isu-isu kontemporer seperti modernisasi, pluralisme, dan perubahan sosial.
Studi Islam beradaptasi untuk menjelaskan bagaimana ajaran Islam berinteraksi dengan dinamika global saat ini. Yang ketiga, tantangan radikalisasi dan ekstremisme. Studi Islam juga terfokus pada tantangan ekstremisme dan radikalisasi yang dapat merusak citra Islam. Pemahaman mendalam tentang faktor yang memicu ekstremisme menjadi prioritas untuk mencegahnya. Yang keempat, teknologi dan kesenjangan generasi. Penggunaan teknologi, terutama media sosial, memainkan peran besar dalam menyebarkan informasi tentang Islam. Studi ini melibatkan pemahaman terhadap bagaimana teknologi memengaruhi pemahaman dan praktek keagamaan, terutama di kalangan generasi muda. Kelima, studi Islam perbandingan dan dialog antar agama. Semakin banyak penelitian yang membandingkan Islam dengan agama-agama lain atau melibatkan dialog antar agama, hal ini bertujuan untuk mencari pemahaman bersama dan mempromosikan toleransi antar umat beragama. Keenam, keterlibatan perempuan dalam studi Islam. Perhatian terhadap peran perempuan dalam hubungan studi Islam semakin meningkat. Penelitian ini lebih lanjut dilakukan untuk memahami bagaimana ajaran Islam memengaruhi dan dipahami oleh perempuan, serta upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks Islam. Dan yang ketujuh, kajian Islam di Barat. Terdapat peningkatan minat terhadap studi Islam di Barat, baik di tingkat akademis maupun di luar lingkungan akademis. Hal ini mencerminkan keinginan untuk memahami Islam sebagai bagian integral dari masyarakat global. Yang kedelapan, penelitian arkeologi Islam. Arkeologi Islam semakin menjadi bagian yang signifikan dalam studi Islam. Penemuan arkeologis memberikan wawasan tentang peradaban Islam masa lampau dan membantu meresapi sejarah dan kebudayaan Islam. Dan yang terakhir, dinamika pemikiran keislaman. Terjadi perkembangan dalam pemikiran keislaman dengan munculnya berbagai aliran dan interpretasi baru. Hal ini mencakup diskusi tentang modernisasi, liberalisasi, dan konservatisme dalam konteks Islam. Dengan dinamika ini, studi Islam terus berkembang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Islam dalam dunia saat ini. Jawaban soal yang keenam. Di Indonesia terdapat berbagai aliran dan organisasi massa atau ormas yang mengambil basis ajaran Islam. Beberapa di antaranya melibatkan sejumlah besar penganut dan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan keagamaan dan sosial. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, Nahdlatul Ulama atau yang sering disebut dengan NU. NU merupakan suatu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1926, NU menganut paham Sunni dan tradisi ajaran Islam yang moderat. Organisasi ini memiliki fokus pada pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, Muhammadiyah. Didirikan pada tahun 1912, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang aktif di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sosial. Muhammadiyah menganut paham modernis dan mengedepankan pendidikan Islam yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, Persatuan Islam atau PERSIS. PERSIS adalah organisasi Islam yang lebih tradisional dan mengusung paham Islam yang konservatif. Didirikan pada tahun 1923. PERSIS memiliki basis keilmuan dan mempromosikan pendekatan Islam yang lebih puritan. Keempat, Hizbut Tahrir Indonesia atau biasa disebut dengan HTI. HTI adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk mendirikan khilafah atau pemerintahan Islam di seluruh dunia. Meskipun HTI telah dilarang di beberapa negara, termasuk Indonesia, namun pernah aktif di Indonesia dengan menyelenggarakan kegiatan sosial dan dakwah. Yang kelima, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. ICMI adalah organisasi yang menghimpun cendekiawan Muslim di Indonesia. Didirikan pada tahun 1990, ICMI memiliki peran dalam mengembangkan wawasan keilmuan dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Alhamdulillah, selesai sudah penjabaran soal UTS dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi pendengar khususnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian informasi dari saya. Sekian video ini saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mencakup diskusi tentang modernisasi, liberalisasi.